Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan online kita pada mata kuliah Ulumul Quran. Nah, yang mana pada hari ini kita membahas tentang materi kita tentang tafsir, ta'wil, dan terjemah. Nah, oke, kita share dulu materinya. Tafsir, ta'wil, dan terjemah. Pengertian tafsir, ta'wil, dan terjemah, persamaan dan perbedaan serta hubungan antara ketiganya. Pengertian tafsir. Nah, pengertian ta'wil dan pengertian terjemah. Nah, kita bahas satu persatu. Tafsir secara etimologi atau secara bahasa itu ada al-idah wal al-idah wa al-tabyin al-syarah. Nah, al-idah wa al-tabyin atau al-syarah. Nah, ini menjelaskan, pengertiannya menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Nah, itu secara etimologi. Nah, al-idah wa al-tabyin al-syarah. Nah, itu menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Secara istilah atau terminologi, tafsir itu adalah usaha yang bertujuan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan lapas-lapasnya agar yang tidak jelas menjadi jelas, yang samar menjadi terang, yang sulit dipahami menjadi gampang dipahami, sehingga hidayah Al-Quran benar-benar dapat dirasakan oleh umat manusia. Nah, itu pengertian secara istilah atau secara terminologi. Jadi tafsir itu adalah tujuannya adalah usaha untuk untuk menjelaskan makna-makna kandungan ayat yang lapas-lapasnya baik yang sudah jelas atau yang masih belum jelas, baik yang samar ataupun yang belum samar. Nah, menjadi terang. Nah, jadi yang samar itu menjadi lebih terang lagi, dan yang sulit dipahami menjadi gampang dipahami. Nah, seperti ayat-ayat mutasyabihat itulah. Nah, supaya manusia atau umat Islam itu mudah mendapatkan hidayah dalam memahami Al-Quran secara benar. Nah, secara istilah adalah tafsir itu adalah ilmu untuk mengetahui kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan penjelasan maknanya serta pengambilan hukum dan makna-maknanya. Jadi ilmu tafsir itu adalah ilmu untuk mengetahui kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quran, dan penjelasan maknanya serta pengambilan hukum dan makna-maknanya. Jadi itu untuk mengetahui. Nah, jadi ilmu tafsir itu untuk mengetahui penjelasan makna serta pengambilan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu supaya lebih jelas dan terperinci. Itu tafsirlah. Pendapat para ulama tentang pengertian tafsir secara ilmiah diantaranya menurut Al-Kilabi, tafsir adalah penjelasan Al-Quran dengan menerangkan makna dari tujuan isyarat. Nah, jadi menurut Al-Kilabi ini tafsir adalah penjelasan Al-Quran dengan menerangkan makna dari tujuan isyarat. Jadi ada makna yang harus dijelaskan. Kemudian menurut Syekh Al-Jazari, tafsir adalah hakikatnya menjelaskan lafaz yang sukar dipahami dengan jalan mengemukakan salah satu lafaz yang bersinonim atau mendekati dengan lafaz tersebut. Nah, jadi beliau ini menjelaskan bahwa tafsir itu hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami dengan menjelaskan dengan salah satu lafaz yang bersinonim atau yang berdekatan maksudnya dengan lafaz tersebut. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang mengenai cara pengucapan lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk kandungan hukum dan makna yang terkandung di dalamnya. Jadi menurut Abu Hayyan ini, tafsir itu merupakan ilmu untuk mengungkapkan petunjuk dalam kandungan Al-Quran itu baik dari segi hukum maupun maknanya. Kemudian menurut Al-Jalkasi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna-makna Al-Quran. Nah,
yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW serta mengumpulkan kandungan dan hukum hikmah dan hikmahnya. Itu menurut Al-Jalkasi. Berdasarkan beberapa rumusan tafsir yang dikemukakan para ulama tersebut, dapat kita tarik kesimpulannya. Tafsir itu adalah suatu hasil yang tanggapan dan penalaran manusia untuk menyikapi nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam Al-Quran. Nilai-nilai samawi itu agama lah, yang agama langit atau agama yang diturunkan oleh Tuhan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian lagi takwil. Nah, penjelasan tadi tafsir. Takwil secara teologi adalah al-ruju', al-syarab, al-siyasah. Artinya mengembalikan, artinya mengembalikan, memalingkan atau mensiasati itu al-siyasah, al-syarab, memalingkan. Al-ruju' mengembalikan. Secara terminologi, memalingkan lapas-lapas dari makna lahirnya ke makna batinnya. Jika makna itulah yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. Jadi secara terminologi ta'wil itu adalah memalingkan lapas-lapas dari makna lahirnya, dari lahir itu jahirnya lah, ke makna batinnya. Artinya ke makna yang lebih mudah dipahami secara akal manusia. Jika makna itulah yang sesuai dengan jiwa Al-Quran. Nah, jadi makna itu juga harus sesuai dengan jiwa Al-Quran. Itu arti takwil menurut istilah para ulama. Menurut Al-Zarzani itu memalingkan suatu lafaz dari makna zamirnya. Zamirnya itu yang secara zahirnya lah, teksnya, terhadap makna yang dikandungnya apabila makna alternatif yang dipandang sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah. Jadi takwil itu mentakwilkan ayat, memalingkan dari suatu lafaz yang dari makna zahirnya itu terkesan sukar dipahami. Kemudian ditakwilkan untuk memudahkan dipahami oleh manusia dengan alternatif yang dipandang sesuai dengan ketentuan Alkitab dan As-Sunnah tanpa merubah makna zahirnya. Kemudian menurut Ibnu Sa'id, takwil adalah mengembalikan sesuatu kepada goyah tujuannya, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Jadi takwil itu mengembalikan makna dari kata itu sesuai tujuannya, goyah, yakni menerangkan apa yang dimaksud. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat itu, tidak berdasarkan dengan maksud secara tekstual atau harfiah lah, tapi menjelaskan dengan alternatif tadi, dengan makna batinnya tadi. Menurut ulama salaf, itu takwil adalah menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan baik yang bersesuaian dengan makna ataupun bertentangan dan hakikat yang sebenarnya yang dikehendaki suatu ungkapan. Nah, itu menurut ulama salaf menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan baik yang bersesuaian dengan makna ataupun bertentangan. Jadi mengungkapkan makna yang baik itu yang bersesuaian dengan makna, ataupun bertentangan. Jadi menafsirkan dan menjelaskan makna suatu ungkapan baik yang bersesuaian ataupun yang tidak bersesuaian dan hakikat yang sebenarnya yang dikehendaki suatu ungkapan. Dan yang dijelaskan itu adalah hakikat yang sebenarnya yang sesuai dari atau yang dikehendaki dari suatu ungkapan itu. Menurut ulama khalaf, yaitu mengalihkan suatu lafaz dari maknanya yang lazim kepada makna yang marjun karena ada indikasi untuk itu. Maksudnya adalah lafaz yang secara zahirnya biasa, secara tekstualnya dialihkan dengan makna yang marjun, artinya yang sesuai dengan maksud hakikat dari makna itu sendiri. Nah, hakikat lah. Tapi dijelaskan tidak secara harfiah, tapi secara hakikat atau kata lain mentafsirkan maksudnya. Nah, dijelaskan kembali maksudnya. Itulah menurut ulama khalaf. Jadi pengertian takwil menurut Islam adalah suatu usaha untuk memahami lafaz-lafaz Al-Quran melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung oleh lafaz itu. Jadi memahami lafaz itu melalui pendekatan pemahaman arti yang dikandung lafaz itu. Jadi ditakwilkannya bersesuaian dengan maksud dari lafaz itu sendiri. Nah, tapi dengan menggunakan
pendekatan yang sesuai dengan pemahaman dari arti yang dikandung dalam lafaz itulah. Nah, terjemah secara etimologi tankul, memindahkan. Nah, terjemah itu secara etimologi adalah tankul, memindahkan. Secara terminologi istilah yakni memindahkan makna pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa kepada bahasa yang lain lengkap dengan makna dan maksudnya. Nah, jadi memindahkan makna pembicaraan yang terkandung dalam suatu bahasa kepada bahasa yang lainnya dengan kepada suatu bahasa yang lain lengkap dengan makna dan maksudnya. Jadi menerjemahkan itu adalah memindahkan maksud, pengertian translate lah istilahnya, mentranslate bahasa yang dibicarakan itu ke bahasa lainnya. Nah, terjemah itu ada dua, yaitu terjemah secara harfiah, yaitu terikat kata per kata sehingga kadang membingungkan. Jadi ada terjemah itu secara harfiah, jadi per kata diartikan. Jadi ketika disambung sesuai kalimat kadang bisa membingungkan. Kemudian terjemah secara tafsiriyah, yaitu tidak terikat kata per kata, lebih melihat kepada kandungan maknanya secara kontekstual. Artinya menerjemahkan itu berdasarkan susunan kalimatnya, tidak sesuai dengan maksud dari kata per kata. Nah, kadang kata per kata itu bila digabung dalam satu kalimat kadang ada yang bias atau membingungkan, sehingga perlu diterjemahkan ke kalimat yang sesuai dengan maksud dari kata itu, kalimat itu. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Kalau tafsir itu menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukumnya dan hikmah yang dapat diambil dari itu, dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, itu panjang sebenarnya. Nah, kalau takwil ada mengalihkan lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Nah, jadi dia mengalihkan maksudnya, misalnya apa, yadullah, tangan Allah. Nah, itu diartikan secara harfiah kan tangan kalau secara bahasa atau secara terjemah, tapi diartikan maksudnya lafaznya itu dialihkan menjadi ke arti lain yang samar dan marjuh, artinya mendekati maksud dari Al-Quran itu. Nah, misalnya yadullah artinya kekuasaan Allah. Nah, artinya mendekati kan, kalau yadullah dikatakan tangan, maka mustahil Allah sama dengan makhluk. Tangan itu kan kayak kita emang kira bahwa Tuhan itu tangan juga. Nah, lalu menjismikan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, maka itu dihindari oleh para ulama dalam mentakwilkan kata atau kalimat dalam Al-Quran itu, yang dari makna jahilnya diubah ke makna yang sesuai dengan konteks maksud dari ayat itulah. Nah, jadi ditakwilkan. Nah, yadullah, tangan itu kan ditakwilkan menjadi kekuasaan Allah. Kemudian terjemah bedanya hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Nah, jadi terjemah hanya mengubah atau mentranslate kalau bahasa sekarang lah, dari bahasa Arab misalnya ke bahasa Indonesia tanpa merubah maksud kandungannya dan juga tidak menyimpulkan dari isi kandungannya, hanya menerjemahkan bahasa tadi. Nah, itulah maksud dengan terjemah. Nah, itu perbedaan. Nah, jadi itu perbedaan dari tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir itu menjelaskan makna ayatnya kadang-kadang panjang lebar beserta dengan hukum-hukum dan hikmah yang ada dalam ayat itu, serta seringkali diberikan sebuah kesimpulan dalam kandungan ayat tersebut. Sedangkan takwil adalah mengalihkan lafaz Al-Quran dari yang bersifat jahir kepada arti lain yang bersifat batiniah atau yang samar atau yang dan marjuh, artinya yang sesuai dengan maksud dari Al-Quran itulah, tanpa menjelaskan secara tekstual maksud dari lafaz itulah. Nah, jadi ayat itu dialihkan maksudnya, supaya tidak memahami secara tekstual.
makna dari lafaz itu. Sedangkan terjemah adalah hanya mengubah atau mentranslate kata-kata. Nah, ini dari bahasa Al-Quran itu kan ke bahasa Indonesia. Nah, tanpa menjelaskan ataupun memberikan kesimpulan dari isi kandungan Al-Quran itu, hanya sekedar menerjemahkannya atau dengan istilah lain translate. Ya. Nah, contoh tafsir, contoh dalam surah Al-Hajj ayat 30 ya. Wa uhilat lakumul an'amu illa ma yatlu alaikum fajtanibu rijsa minal awsani wajtanibu qawlaz zur. Artinya, dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya, maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Itu contoh tafsir. Nah, jadi ayat itu ditafsirkan maksudnya apa aja yang dihalalkan di dalam apa, binatang ternak, artinya semua binatang ternak itu dihalalkannya. Nah, dijelaskan itu dalam fikih itu ditafsirkan maksudnya binatang ternak itu apa, kayak sapi, kambing. Nah, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Nah, bilanya keharamannya diterangkan misalnya, maka binatang ternak itu haram. Misalnya binatang ternak itu disembahkan kepada sesajen atau apa sebagai tumbal, nah haram dimakan itu. Nah, itu ditafsirkan maksudnya. Nah, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Nah, jadi ditafsirkan maksud dari binatang, semua binatang ternak itu halal, namun haram dimakan jika diberikan disembelih bukan atas nama Allah misalnya. Nah, itu tafsirnya lah. Ada pengecualian jika diharamkan tadi. Kemudian contoh takwil, sebagai contoh dalam kata firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Nah, artinya tangan itu, nah, secara lahir ya kan yadullah tuh bahasa kita tuh kan tangan ya. Nah, namun ditakwilkan, dialihkan maknanya menjadi kekuasaan Allah di atas tangan, di atas kekuasaan mereka. Nah, itu maksudnya. Bukan tangan dalam arti jahir lah. Tapi kekuasaan ditakwilkan atau dialihkan maknanya menjadi kekuasaan. Itu contoh takwil. Contoh terjemah. Wala taj'al jadaka makrulatan ila unakika wala tabsut kullul basti fataquda maluman mahsura. Artinya, janganlah kamu menjadikan tanganmu berbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu menyengulkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, itu terjemah. Contohnya terjemah yaitu, dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, itu secara makna sesuai dengan perkata atau per kalimat misalnya. Nah, itu diterjemahkan ya tanpa menjelaskan maksud dari isi dari ayat itu. Nah, bingung kok apa maksudnya dari kamu menjadikan tangan terbelenggu kayak apa maksudnya ya. Nah, itu contoh dari terjemah lah. Jadi terjemahkan kata-kata kalimat dalam Al-Quran itu, ayat dari contoh ayat dari Al-Quran itu kepada makna terjemahan, dialihkan bahasa aja. Nah, namun tanpa penjelasan dari maksud dari ayat itulah kalau dijelaskan, cuma diterjemahkannya bingung. Nah, kemudian mengingat pentingnya apa peran mufasir dalam menjelaskan Al-Quran, maka syarat seorang mufasir adalah harus memiliki integritas sebagai muslim sejati, yakni memiliki akidah yang benar dan mantap, kemudian akhlak yang baik, jujur dan adil, serta menjaga mur'ah, kehormatan diri, serta menjaga segala ketentuan agama di bidang ibadah dan muamalah. Jadi orangnya harus berintegritas sebagai seorang muslim dengan ketentuannya, harus akidahnya yang benar, akhlaknya yang baik, jujur juga. Nah, kalau mau mencaci maki, kalau ulama mencaci maki, nah itu ada kawat diambil tuh. Kemudian kedua adalah memiliki pengetahuan bahasa Arab yang baik, nah seperti nahwu, sorof dan sastranya. Kemudian memiliki ilmu agama yang lengkap,
Ketika memiliki pengetahuan yang baik mengenai ilmu Al-Quran, baik kaidah-kaidah dan dasar-dasar penafsiran, asbabun nuzul, tartib Al-Quran. Al-nuzulnya munasabah, korelasi antara ayat dan antara surah, ilmu hadis, sahih, hasan dan dhaif, dan ilmu usul fikih. Nah, jadi harus lengkap. Jadi fikihnya, bisa usul fikihnya, hadisnya, ulum hadis, ulum Qur'annya, apalagi mantik dan sebagainya. Nah, kemudian 4, tafsir. Ada untuk tafsir tematik, mufasir harus menguasai pengetahuan dasar sekitar tema misalnya atau masalah pokok yang akan dibahas. Jadi seorang mufasir dalam mentafsirkan tafsir tematik misalnya seorang mufasir itu harus menguasai pengetahuan dasar mengenai sekitar tema atau masalah pokok yang akan dibahas. Itu syarat seorang mufasir. Pembagian tafsir. 1, tafsir bil al-maksur atau bil riwayah. Nah, ini yang klasik tafsirnya. Tafsir bil maksur ini adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran yang bersumber dari nas-nas, baik nas Al-Quran, sunnah Rasul, terusan pendapat sahabat ataupun perkataan tabi'in. Nah, itu berdasarkan riwayat lah. Kemudian tafsir al-bil dirayah atau bil ra'i. Tafsir bil dirayah adalah mentafsirkan Al-Quran berdasarkan istihad mufasir setelah mengenali dulu bahasa Arab dari berbagai aspeknya, serta mengenali aspek-aspeknya, lafal-lafalnya, dan segi argumentasi yang dibantu dengan menggunakan syair-syair jahili mufasir. Nah, itu bedanya tafsir bil maksud dan tafsir bil dirayah. Kemudian 3, tafsir al-isarah, mentakwilkan atau menafsirkan ayat yang tidak menurut zahirnya dan berdasarkan isyarat yang samar yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu dan bertakwa. Nah, itu orang-orang berilmu. Macam-macam tafsir berdasarkan metodenya. Klasifikasi tafsir berdasarkan metode penafsiran menjadi 4 macam metode, yakni metode tahlili, metode ismali, metode muqaran, dan metode maudhu'i. Nah, contohnya metode tahlili, contohnya ya. Penjelasan tentang metode ini diantaranya adalah metode tahlili. Metode tahlili ini adalah metode analisis. Nah, jadi metode ini dalam mentafsirkan Al-Quran. Nah, tadi tafsir Al-Quran itu ada bir riwayah, ada bir dirayah, dan isyarah. 3. Kemudian macam-macam metode dalam mentafsirkan Al-Quran ada 4. Pertama, metode tahlili atau metode analisis, yaitu metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara analitis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya sesuai dengan bidang keahlian mufasir tersebut. Misalnya. Kemudian metode ismali, nah metode global yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar, tapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat. Contohnya kayak tafsir Jalalain. Kemudian metode muqaran, metode komparasi atau perbandingan ada menafsirkan Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Quran, kemudian mengemukakan pendapat dan membandingkannya, kemudian mengambil kesimpulan. Itu metode muqaran. Kemudian metode maudhu'i, metode tematik. Nah, yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufasir untuk menjelaskan konsep Al-Quran tentang suatu masalah atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tema tersebut. Nah, kayak Dr. Quraisy Hakim sini biasa menggunakan metode maudhu'i dalam tafsirnya tematik. Nah, itu dari metode. Perbedaan tafsir dan takwil. Ciri tafsir dan takwil. Tafsir menjelaskan makna tersurat. Nah, kalau takwil itu tersirat yang lebih dalam lagi. Kalau tafsir berkaitan dengan ayat muhkamat, kalau takwil ayat mutasyabbihat. Nah, tafsir pendekatannya menggunakan riwayah, kalau takwil dirayah. Logika lah. Logika ya, akal. Kemudian tafsir kadang maknanya sudah diberikan Al-Quran, kalau takwil belum. Kalau 5, tafsir bersifat umum, kalau takwil khusus. Jadi itu bedanya, beda dari tafsir dan takwil. Dalam penerjemahan Al-Quran, hendaknya dipenuhi syarat sebagai berikut. Nah, itu Al-Quran lah. 1, atau penerjemahnya hendaknya mengetahui 2 bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemah. Jadi kalau hendak menerjemahkan Al-Quran itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penerjemahnya hendaknya mengetahui 2 bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemah. Kemudian mendalami dan menguasai uslub dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkan. Jadi harus menguasai ilmunya ilmu Al-Quran tadi dan keistimewaan bahasa yang diterjemahkan itu.
Kemudian hendaknya sigot bentuk terjemah itu benar dan apabila dituangkan kembali ke dalam bahasa aslinya tidak terdapat kesalahan. Jadi terjemahan ini sesuai dengan bahasa aslinya. Misalnya adalah keempat, terjemahan itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa asli dengan lengkap dan sempurna. Jadi terjemahan itu harus mewakili maksud dari bahasa asli itu dengan lengkap dan sempurna. Kemudian perbedaan tafsir dan terjemah. Terjemah harus terjadi peralihan bahasa. Kalau tafsir ada, jadi terjemah itu mentafsir bahasa satu ke bahasa lainnya. Kalau tafsir tidak. Nah, kalau terjemah menuntut terpenuhi kandungan makna bahasa pertama. Jadi harus memenuhi kandungan makna bahasa pertama. Terjemah itu sesuai dengan makna bahasa yang aslinya. Kalau tafsir tidak. Tafsir itu panjang lebar menjelaskan. Kemudian kalau terjemah menuntut pengakuan bahwa makna yang sudah dialih bahasakan. Jadi, nah ini bahasanya sudah dialihkan artinya, nah, terjemahnya. Memang itu yang dikehendaki oleh bahasa pertama. Kalau tafsir ada, sudah. Perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir menjelaskan makna ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu kadang-kadang panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukumnya serta hikmah yang ada di dalam ayat itu, kemudian disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Nah, biasanya itulah. Jadi tafsir itu menjelaskan tentang makna ayat yang dikandung itu terkadang panjang lebar, nah lengkap dengan penjelasan hukum dan hikmahnya serta kesimpulan dari kandungan ayat tersebut. Sedangkan takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Rajih itu pendapat yang paling kuat kepada arti lain yang samar dan marjuh. Nah, dialihkan. Marjuh itu kalau pendapat lain. Pendapat aslinya yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh kepada pendapat yang lain. Kalau dalam fikih itu rajih itu pendapat yang paling kuat, kalau marjuh itu pendapat yang setelah pendapat kedua yang dianggap kurang kuat. Nah, kalau dalam fikih lah. Sedangkan terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungannya. Nah, itu bedakan adalah rajih. Kalau rajih dalam istilah fikih itu, ini dalam istilah takwil beda. Rajih itu pendapat, ada seorang ulama fikih mencari beberapa pendapat dalam hukum misalnya. Maka ada pendapat A dan B. Nah, pendapat A itu disimpulkan dia memiliki kekuatan atau dalil yang kuat. Nah, sedangkan B itu kurang kuat. Maka yang A ini disebut rajih, sedangkan yang berlawanannya itu adalah marjuh. Nah, itu dalam fikih lah. Hubungan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir memerlukan penerjemahan yang ada di setiap lafaz Al-Quran. Nah, jadi ada hubungannya. Tafsir itu memerlukan penerjemahan yang ada di setiap lafaz Al-Quran. Jadi terjemahkan, namun terjemahannya itu menggunakan bahasa yang panjang lebar biasanya. Tafsir akan menjelaskan setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran. Sebelum menafsir sebuah ayat, kita harus mengetahui arti terjemah dari lafaz Al-Quran tersebut sehingga kita paham akan maknanya. Jadi sebelum menafsirkan maka harus dipahami dulu makna dari terjemahnya itu sehingga akan mudah dipahami. Nah, demikian hubungan materi kita tentang tafsir, takwil, dan terjemah. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dalam materi ini ada manfaatnya, bermanfaat bagi kita semua sebagai menambah pengetahuan dasar kita tentang ulumul Quran. Yang mana ulumul Quran ini banyak topik-topik yang dibahas. Nah, diantaranya adalah tafsir, takwil, dan juga yang mana pembahasan kali ini kita hanya membahas secara singkat dan dasar saja, ada secara detail lah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas, kurang bisa dipahami dan ada menyinggung atau dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Minta maaf, minta ridho, nihat. Dan jangan lupa untuk mengisi kehadirannya di kolom komentar di video YouTube di bawah inilah. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.